Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sama Gubernurnya, NIM 19650069. Di sini saya akan mencoba mereview materi analisis modeling untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Model analisis merupakan representasi teknis dari sebuah sistem menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software, yaitu data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami. Membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Menggunakan dua pendekatan secara umum, yaitu yang pertama pendekatan terstruktur dan pendekatan berorientasi objek. Tujuan model analisis adalah yang pertama, untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer, untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak, dan untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Model analisis pendekatan terstruktur. Yang pertama, data dictionary atau kamus data, berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Yang kedua, entity relationship diagram atau ERD, menggambarkan hubungan antar objek data. Yang ketiga adalah DFD atau data flow diagram, menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasikan aliran data. Setiap fungsi yang dipresentasikan dalam DFD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification atau PSP atau PEC. Dan yang keempat adalah state transition diagram atau STD, yaitu menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk merepresentasikan model tingkah laku. Informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam control specification or CSPEC. Dan berikut adalah contoh untuk struktur model analisis yang terdiri dari data object description, process specification, dan control specification. Dari data object specification menuju ke entity relationship diagram dan menghasilkan data dictionary. Begitu juga dengan PSPEC, menghasilkan data flow diagram untuk menghasilkan data dictionary, dan control specification menghasilkan state transition diagram dan menghasilkan data dictionary. Yang pertama, pembunuhan data atau ERD. Elemennya itu objek data, representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak, dapat berupa orang, benda, event, tempat, unit, organisasi, dan lain-lain. Atributnya yaitu yang pertama, properti dari suatu objek data, untuk memberi nama suatu objek data, menggambarkan karakteristik objek data, membuat referensi untuk objek data lain. Relasi, mengindikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Berikut adalah contoh objek data, atribut, dan relasi. Di sini dapat dilihat terdapat objek, atributnya. Di sini objeknya berupa gambar orang, atributnya itu nama, alamat, umur, driver license ini berarti surat izin mengemudi, berarti ini adalah supirnya ya. Nah, ini adalah dan di sebelahnya gambar orang yang mungkin merupakan pemiliknya, pemilik dari kendaraannya. Kemudian untuk mobilnya sendiri, atributnya berupa model, nomor identitas, tipe bodi, dan warna. Pemberian data atau RD cardinality, menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi one to one atau satu ke satu, one to many, satu ke yang lain atau ke banyak entity, dan many to many atau banyak ke banyak entity. Pemberian fungsional dan aliran informasi atau DFD, menunjukkan hubungan antara external entities, proses, data item, dan data store. DFD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. DFD dapat dipartisi ke level berikutnya yang
merepresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. DFD level 0 disebut juga diagram konteks yang merepresentasikan seluruh elemen sistem. DFD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail. Behavior modeling mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Mendeskripsikan kelakuan sistem, toolsnya itu berupa state transition diagram dan control specification. Umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedded system dan sistem kontrol. Behavior modeling atau STD, state transition diagram atau disingkat STD, merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan atau state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD mengindikasikan aksi seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. Berikut adalah contoh dari STD. Contoh STD untuk sistem embedded pada mesin penjual minuman otomatis. Dapat dilihat di sini terdapat sebuah diagram atau bagan yang mana alur atau cara kerja dari sebuah mesin penjual minuman otomatis. Ketika koin dimasukkan, kemudian menunggu inputan minuman yang akan dibeli, kemudian mengeluarkan minuman, dan selain itu juga dari menunggu dari sistem yang menunggu pilihan minuman yang akan dibeli juga akan mengembalikan pembayaran jika terdapat kembalian dari proses pembelian. Control specification. Fungsi C SPEC sama dengan PSPEC, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Baik, di sini saya akan mencoba memberikan suatu gambaran contoh dari sebuah ERD yang mana dapat dilihat di sini, yaitu untuk sistem e-library atau perpustakaan digital atau perpustakaan online. Di sini saya sudah mencoba membuat beberapa diagram atau bagannya. Jadi pertama-tama terdapat sebuah penunjuk. Nah, penunjuk ini memiliki nama dan email. Nah, pengunjung ini akan melakukan registrasi atau pendaftaran terlebih dahulu dengan memasukkan nama dan emailnya. Kemudian sistem menerima pendaftaran dari pengunjung tersebut dengan mengambil beberapa kode aktivasi. Dengan memberikan kode aktivasi. Kemudian setelah proses pendaftaran selesai, pengunjung tersebut akan menjadi member atau anggota dari perpustakaan tersebut. Dan setelah menjadi member, pengunjung member akan memiliki email atau user ID dan password untuk kemudian bisa digunakan untuk login agar dapat membaca sebuah buku. Member juga dapat melakukan pencarian berdasarkan keyword pada perpustakaan tersebut. Nah, kemudian di sini juga terdapat admin, di mana admin ini yang merupakan admin dari perpustakaan online tersebut. Nah, admin ini dapat melakukan pengelolaan konten. Pengelolaan konten itu berupa upload konten dan update konten. Namun terlebih dahulu, sebelum agar dapat melakukan pengelolaan konten tersebut, admin harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan email atau user ID dan password. Nah, selain itu, terdapat juga sistem login member, yang mana sistem ini akan melakukan validasi apakah login tersebut berhasil atau tidak, yaitu benar atau salahnya dari
user ID dan password yang diinputkan. Nah, member juga dapat melakukan proses membaca buku pada perpustakaan. Nah, inilah dia tampilan untuk ERD dari perpustakaan online yang saya buat. Nah, di sini juga dapat dilihat member ini menggunakan one to many, karena memang member itu hanya bisa satu ya, hanya bisa terdapat satu orang untuk melakukan pencarian. Nah, beda halnya dengan pada saat di sini saya menulis many atau banyak, karena pengunjung yang melakukan registrasi pasti banyak. Nah, di sini juga admin saya menulis satu, berarti admin berarti hanya terdapat satu orang. Berikut untuk diagram BFD pada contoh kasus perpustakaan online. Jadi ini sekilas informasi. Perbedaan BFD dan ERD adalah jika ERD menjelaskan atau melampirkan proses secara detail, lain halnya dengan BFD yang hanya secara garis besar saja, tidak sedetail ERD, yaitu pengunjung akan melakukan registrasi nama dan email kepada sistem, kemudian sistem akan mengirimkan kode aktivasi. Jika berhasil, pengunjung akan menjadi member, dan member akan mendapatkan user ID dan password, dan ketika akan membaca, pengunjung harus login terlebih dahulu untuk dapat mengakses pustaka. Begitu juga dengan admin harus memasukkan user ID dan password untuk melakukan upload dan update konten. Admin harus login terlebih dahulu dan admin dapat akses ke pustaka. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.